Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, kita juga sudah tahu nih pasti teman-teman lagi nungguin kabar mengenai Persib yang disanksi oleh Komdis PSSI gitu ya. Yang mana betul Persib kena sanksi, tapi sebelum kita bahas ke menu utamanya atau ke pembahasan utama, kita juga ingin menghimbau atau kami dari sini ingin menghimbau bahwa teman-teman Boboto jangan terlalu terpancing emosi, dan juga kita harus netral, dan ya kita harus membedakan gitu ya, sanksi yang tepat diberikan dan sanksi yang memang kurang tepat diberikan. Jadi kita berusaha netral, kita juga berusaha mengedukasi teman-teman Bobotoh bahwa yang salah ya salah gitu ya. Jangan dinormalisasi menjadi satu kebenaran demi rasa cinta kita kepada Persib Bandung. Nah, ini kita coba sedikit demi sedikit ya mengadakan literasi gitu ya setiap hari melalui channel ini. Jadi terbukalah untuk pandangan kita, oh ini ternyata salah gitu ya, ternyata ya kecintaan ini ya jangan terlalu buta gitu teman-teman gitu ya. Baik, langsung kita bahas. Yang pertama, betul teman-teman, Persib Bandung terkena sanksi berupa uang sebesar 115 juta rupiah dari Komdis PSSI. Nah, ini ada 3 hal yang menjadikan sanksi ini menjadi harus dibayar gitu ya. Jadi yang pertama, sanksi 25 juta rupiah. 25 juta rupiah ini atas kehadiran supporter tim tamu yang ada di Iwayan Dipta. Jadi ya Boboto, ini memang sudah ada di sana dan memang sudah kita infokan sebelumnya, jangan berangkat dan lain sebagainya, karena ya inilah resikonya gitu ya, bukan ditanggung oleh individu tapi dendanya ini langsung masuk, harus dibayarkan oleh klub itu sendiri teman-teman. 25 juta rupiah, tah udah sidik, lalu ditambah 60 juta rupiah denda, apalagi denda penyalaan flare. Jadi ada dua buah flare yang ada di Tribun Selatan teman-teman. Nanti kita coba bahas satu persatu gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke denda 30 juta rupiah. Ini denda apalagi 30 juta rupiah. Di Tribun Selatan terjadi ada pelemparan dan juga ada sedikit rusuh gitu ya, tapi rusuhnya ini diklaim oleh teman-teman yang memang hadir, katanya di Bali, nggak apa-apa kok, ini mah bentuk daripada meluapkan emosi ketika menang saja dan fine-fine aja, katanya baik-baik saja. Dari supporter Bali pun ya tidak ada memperpanjang masalah ini katanya. Namun ya tetap teman-teman, di mata hukum atau di mata sanksi ini memang salah gitu ya. Mau apapun itu alasan dari teman-teman supporter yang datang, ya itu mah hanya euforia saja katanya, tapi tetap salah di mata hukum teman-teman gitu ya, karena memang pertama tidak boleh hadir, kedua ya memang ada babaledogan. Jadi ada botol minuman yang masuk ke lapangan, pelemparan dan lain sebagainya. Nah, ini juga memang sanksi yang diberikan untuk Persib Bandung ya harus dibayar secara utuh gitu ya, bukan oleh individu tapi oleh klubnya. Baik teman-teman, kita bahas perdalam lagi, kita tarik benang birunya, yang mana kita dari awal sudah mengingatkan ada beberapa kelompok teman-teman Boboto yang memang sudah akan berangkat ke Iwayan Dipta gitu ya. Dan ini juga langsung dikonfirmasi oleh Panpel atau oleh supporter dari Bali bahwa sayap kanan katanya, atau tribun kanan dan sayap kanan itu sudah habis dipesan oleh teman-teman Bobotoh katanya tiketnya. Nah, ini memang apakah tidak bisa dicegah, baik itu dari Panpel Bali United atau dari pihak-pihak yang lainnya. Kita tahu kalau namanya Bobotoh mah kan bisa saja pakai baju atau kaos bebas gitu ya. Namun ternyata ini sudah masuk ke dalam match komisioner, yang mana ada banner, ada apa ya, baligo-baligo kecil gitu ya. Lalu juga ada yang menggunakan
jersey atau t-shirt berbau Persib Bandung gitu ya, atau ya tulisan Persib lah gitu ya. Ini juga memang sudah tidak bisa dielakkan, itu sudah masuk ke Match Commissioner, dan manajemen Persib Bandung pun tahu gitu ya bahwa ya banyak foto dan video yang beredar. Tapi ya udah, kita nggak tampilin di sini biar ya sudah, yang sudah terjadi mah sudah gitu ya. Yang kedua, ini masalah flare teman-teman. Flare di Stadion Iwayan Dipta khususnya di Tribun Selatan sudah terdeteksi 1 jam setelah laga selesai teman-teman, dan itu sudah kita infokan bahwa tadi terlihat ada 2 buah flare, dan itu memang benar dari teman-teman supporter Persib yang mana didenda 60 juta rupiah. Nah, waktu itu sempat kita bingung kalau teman-teman menyaksikan gitu ya video pada saat Bali menghadapi Persib, itu malamnya kita langsung bikin video. Kita bingung apakah flare ini masuknya dendanya nanti ke Bali atau ke Persib. Ternyata ya saat ini diputuskan oleh Komdis ini pada sidang di tanggal 6 November kemarin, dijatuhinya langsung ke Persib gitu ya, bukan ke individu sekali lagi, tapi ke klub Persib Bandung. 60 juta rupiah sidik tuh, udah berapa, 85 juta gitu ya. Nah, 30 juta lagi ini ada pelemparan minuman botol. Sebetulnya bukan minuman saja, katanya ada pelemparan benda-benda yang lainnya. Namun ya yang tercatat di Match Commissioner ini adalah pelemparan botol minuman, baik itu ke sesama Tribun Selatan maupun yang ada di lapangan. Jadi masuk ke arena lapangan katanya untuk lemparan-lemparan tersebut. Jadi masuklah denda 30 juta rupiah. Nah, kalau sudah begini, siapa yang bayar? Ya yang bayar tentu saja Persib Bandung, teman-teman, klubnya gitu ya. Dan apakah bisa tidak dibayar? Tidak bisa, pasti dibayar. Jadi ada 2 pilihan. Dari Komdis ini Persib Bandung harus bayar melalui rekening yang langsung ke Komdis PSSI. Apakah langsung cash gitu ya? Maksudnya dari rekening PT PBB langsung ke rekening Komdis, atau dana subsidi bulanan yang dikirimkan oleh operator liga itu dipotong langsung masuk ke rekening Komdis PSSI. Jadi tidak mungkin tidak dibayar, pasti dibayar. Dan ini juga ya mengurangi subsidi bulanan tim tentu saja gitu ya. Jadi ya sangat dirugikan lah kalau memang sanksi ini cukup ya jangan dibikin besar lagi, karena jelas ada kesalahan dari teman-teman supporter Persib yang datang ke Bali saat itu gitu ya. Jadi jangan lagi, waduh, kunaon didenda terus, kenapa didenda terus, kenapa waktu Surabaya menghadapi Persija gitu ya, itu tidak didenda, untuk supporter yang datang didenda teman-teman. Sudah Panpel Persebaya kena denda 25 gitu, 25 juta rupiah karena tidak bisa mengamankan ya supporter tim tamu. Lalu Persija juga kena 25 juta rupiah karena kehadiran supporternya itu sudah kena teman-teman. Jadi yang kita nggak ada menutup-nutupi, semuanya kena gitu ya. Nah, permasalahannya ini masih masalah sanksi gitu ya. Sanksi oleh Bali United yang menjadi kontroversinya adalah Bali United hanya dikenakan 2 sanksi saja teman-teman, 30 juta rupiah karena ada pelemparan juga gitu ya di Tribun Selatan. Nah, makanya tadi ada pelemparan sesama di Tribun Selatan dan ada yang ke lapangan. Bali United pun kena 30 juta rupiah, dan satu lagi denda kepada pemain yang mana ada kartu merah di situ, denda 10 juta rupiah dan larangan tambahan 2 game gitu ya, atau 2 laga. Nah, lucunya yang menjadi kontroversi, tidak ada hukuman untuk Panpel Bali United yang gagal mengantisipasi kedatangan supporter tim tamu. Nah, biasanya kan ada itu. Nah, ini nggak ada untuk hukuman itu. Jadi Bali harusnya dapat 3 hukuman tapi hanya 2. Kenapa? Nah, kita nggak tahu. Inilah yang menjadi kontroversi di Komdis PSSI gitu ya. Kalau untuk sanksi terhadap Persib mah sudah benar. Jadi kita sekali lagi sudah benar karena ya sudah banyak buktinya, masuk Match Commissioner, manajemen Persib Bandung pun terima gitu ya laporan itu, dan memang
mengiyakan itu akibat daripada supporter yang datang, jadi tidak bisa mengelak dan tidak bisa banding teman-teman. Jadi menurut Kang Aditya juga terakhir kan kita menerima sanksi itu Luco gitu ya, atau Goicoechea. Luciano Goicoechea ini menerima larangan bermain, tambahan 2 larangan bermain dan kartu merah gitu ya, 10 juta. Nah itu manajemen Persib Bandung tidak melakukan banding juga, karena ya memang sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Dan juga ini memang ya Persib Bandung katanya kita juga secara profesional tahu gitu ya batasan bagaimana ya cara memprotes dan lain sebagainya. Kalau yang memang tidak sesuai tentu kita protes, tapi ya selama itu sesuai ya sudah gitu ya, kita ikuti aturan mainnya. Nah ini juga dari sanksi yang diberikan oleh Komdis kepada Persib pada saat away ke Bali itu tidak boleh banding dan tidak akan melakukan banding teman-teman, yang mana ya ini sudah porsinya jelas, kesalahan ada di teman-teman supporter yang datang away ke Bali gitu ya. Nah namun yang menjadi pertanyaan justru Panpel Bali United itu tidak dihukum atas kelalaian membiarkan masuk supporter tim tamu teman-teman. Apakah kebanyakan supporternya gitu ya atau bagaimana, ya itulah yang menjadi pertanyaan. Nah ini juga teman-teman ada 2 pertanyaan yang dari kemarin banyak banget gitu ya yang ditanyakan, kenapa tidak kita bahas. Ada hasil diskusi ini baik dari tim redaksi, dari teman-teman yang lebih sepuh gitu ya, teman-teman Persib yang lebih sepuh, apakah kita boleh bahas atau tidak masalah isu ini. Ternyata hasil komunikasinya jangan katanya, karena ini mengganggu nantinya mental pemain dan juga mengganggu kan teman-teman Boboto ini tidak sepenuhnya oke dalam literasinya gitu ya untuk mendengarkan berita. Nah ini juga takutnya ada yang sumbu pendek, tidak menerima secara bijaksana, jadinya kemana-mana. Yang pertama ada isu Adam Alis yang memang katanya melecehkan PDRM gitu ya, polis di Raja Malaysia pada saat away ke Selangor. Katanya ada kata-kata yang merendahkan polisi di sana, institusi gitu ya. Nah ini tidak kita bahas karena yaitu takutnya ada berpengaruh ke pemain dan juga beberapa hal yang lainnya. Lalu yang kedua, kita tidak bahas mengenai Ferry Paulus katanya yang memang mengatakan pada saat ada kerusuhan di tribun supporter Persib di Selangor itu harusnya itu ya jangan terjadi karena itu malu-maluin katanya. Contoh lah supporter Persebaya dan supporter Persija pada saat main di Surabaya itu baik-baik saja. Nah harusnya mencontoh seperti supporter Persija gitu ya kata Ferry. Jadi ya ini mencoreng nama bangsa katanya untuk supporter Persib pada saat away ke Selangor. Nah ini tidak kita bahas juga karena ada misinformasi juga di sini dan kita juga diskusi sumbernya belum begitu jelas teman-teman gitu ya. Jadi kita harus netral gitu ya. Media tuh harus sebetulnya ya begini gitu ya, yang memang belum takutnya menyebar nanti fitnah, kalaupun memang benar jadi gibah gitu ya. Jadi ya sudahlah, itu tidak, 2 hal itu tidak kita bahas. Dan punten pisan yang udah nanya kemarin kenapa tidak dibahas, ya ada beberapa pertimbangan di sini gitu ya teman-teman. Tapi intinya untuk masalah sanksi Persib Bandung harus membayar 115 juta rupiah sudah tepat karena itu kesalahan dari oknum yang memang datang ke Iwayan Dipta Bali. Gitu saja mungkin teman-teman yang mau saya sampaikan gitu ya mengenai sanksi ini. Ya ini selanjutnya biar untuk menenangkan kita baca beberapa sapaan teman-teman yang sudah mengirimkan ke kami gitu ya. Dari Kang Udin di Pleret Cirebon, hatur nuhun Kang Udin, dan juga dari Bobotoh di Kudus, lalu juga ada Kang Opik dari Samarinda, lalu juga ada Abah Dadang dari Cibuntu, lalu juga ada dari Bobotoh di Tanjung Priuk Jakarta Utara, lalu juga ada dari Bobotoh Lebak Rangkas Bitung, lalu juga ada dari Bobotoh Ciwidey, Bobotoh Dago, Bobotoh Bonjopi Panyilekan, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Soreang, lalu dari Kang Doni Cipatik, lalu dari Bobotoh Brebes, Bobotoh Pamulang, Bobotoh Tangsel, Bobotoh Kadu Dampit,
bobotoh Pangalengan, bobotoh Cibinong, bobotoh Besi Majalengka, bobotoh Korsel, Viking Sukanagara. Lalu ada juga bobotoh Cirebon Nyingcat, bobotoh Gunung Kadu, Cintaraja Singapana, bobotoh Depok juga Mang Engki Iming. Lalu juga ada Bon Jovi Cidodol. Lalu ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Mantap. Lalu ada bobotoh Ciamis Tanjung Sari, bobotoh Galangan Kapal Batu Besar Nongsa Batam. Wah, ini jauh. Lalu dari bobotoh terakhir dari bobotoh Magelang. Hatur nuhun teman-teman yang memang sudah sering berinteraksi. Mudah-mudahan yang belum terbaca terus ditunggu gitu ya, karena kita juga mencicil saking banyaknya ini. Alhamdulillah, hatur nuhun, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.